Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 bab di mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Dan di sini saya mau menjelaskan satu persatu melalui dari keempat bab ini, saya ambil salah satu isu yang terkait dengan bab tersebut. Untuk bab pertama yang saya ambil adalah tentang privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Untuk isu sendiri yang saya ambil adalah tentang korban kejahatan seksual yang identitas korbannya harus dirahasiakan untuk melindungi privasi dan keamanan berkaitan dengan etika dan kode etik privasi hak asasi manusia. Jadi isu yang saya ambil ini berkaitan dengan apa yang terjadi di kehidupan saat ini, yang dimana sedang marak terjadi kejahatan seksual, baik itu korban maupun pelaku yang notabene sekarang tidak pandang umur, baik itu anak kecil, muda, bahkan orang tua sendiri. Untuk tentang berkaitan isu tersebut, bagaimana untuk melindungi privasi dan keamanan berkaitan dengan etika sendiri. Jadi melalui kasus tersebut, bagaimana cara orang untuk menutupi identitas korban agar nantinya korban itu tidak merasakan malu, seperti sanksi sosial yang terjadi di kehidupan ini apabila kita melihat orang tersebut yang latar belakangnya pernah dilecehkan, bahkan berbuat yang tidak baik, maka korban tersebut akan merasakan malu, akan merasakan tidak pede di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan nantinya bahkan bisa menjadi frustasi hingga bunuh diri. Maka dari itu, melalui adanya privasi dalam etika dan filsafat komunikasi sendiri, bagaimana cara orang tersebut dapat menutupi identitas korban agar korban bisa merasakan tenang, walaupun sebenarnya juga merasakan cemas sendiri. Tapi kita sebagai orang juga harus selalu berbuat baik kepada sesama agar menutupi identitas korban agar tidak tersebar. Untuk bab selanjutnya saya ambil bab dari konfidensialitas dan kepentingan umum. Ya, untuk isu sosial yang saya ambil di sini tentang kesehatan publik dalam situasi pandemi. Jadi informasi tentang penyakit menular sendiri dapat diungkapkan untuk melindungi kesehatan publik. Walaupun ini yang sebenarnya adalah melanggar konfidensialitas pasien. Jadi di sini ada plus minusnya dari bab konfidensialitas dan kepentingan umum sendiri. Bagaimana plus minusnya itu orang bisa mengungkapkan tentang publik tentang bahaya penyakit tersebut, tetapi juga harus merelakan identitas pasien dapat disebarkan. Di sisi lain sendiri, untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum, sehingga salah satu hal resikonya yaitu seperti merelakan identitas pasien tersebut harus dibicarakan di publik karena untuk kepentingan bersama. Jadi di sini yang dapat saya ambil yaitu adanya kesinambungan di antara plus minus tersebut. Jadi untuk minusnya sendiri juga tidak terlalu merugikan karena hanya mengungkapkan tentang apa bahaya penyakit di dalam pandemi tersebut dan bagaimana pasien tersebut dapat melalui pandemi tersebut. Jadi sebagai tolak ukur dan sebagai cerminan kepada masyarakat agar nantinya melalui pandemi tersebut masyarakat lebih berhati-hati seperti yang sudah dihimbau dari pemerintah sendiri. Dan juga untuk plusnya sendiri, masyarakat menjadi lebih teredukasi melalui pasien yang sudah terjangkit sebelumnya. Begitu, melalui bab kedua, konfidentalitas dan kepentingan umum. Untuk bab yang ketiga yang saya ambil adalah bab stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Untuk isunya sendiri yaitu tentang stereotip gender seringkali membatasi peran dan peluang bagi individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Jadi di era modern saat ini masih seringkali terjadi dan kita temui tentang perbedaan gender. Jadi
kasta gender laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Nah, di zaman sekarang sendiri tidak memandang gender untuk melakukan segala hal sesuatu. Jadi melalui stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi sendiri ini, bagaimana cara pandang orang-orang terhadap gender itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya dibebaskan untuk bisa saling melengkapi satu sama lain, untuk tidak memandang gender bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sehingga melalui stereotip ini masyarakat menjadi lebih fleksibel untuk mengerjakan segala sesuatu tanpa terhambat melalui mindset tadi, seperti stereotip yang gender bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Untuk bab selanjutnya, bab keempat yang saya ambil adalah konflik kepentingan dan budaya populer. Untuk isu yang saya pilih yaitu tentang Indonesia yang multikultural menghadapi tantangan dalam mengelola konflik kepentingan yang muncul dari perbedaan budaya, agama, dan etnis. Untuk konflik ini dapat diperoleh oleh kepentingan politik dan ekonomi yang bertentangan. Jadi Indonesia sendiri merupakan wilayah kepulauan yang beragam suku, beragam budaya, beragam agama, dan juga segalanya, sehingga Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki toleransi yang tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada zaman sekarang masih banyak ditemui tentang adanya pertentangan, adanya perbedaan melalui kepentingan dan juga melalui konflik-konflik yang timbul dari suku-suku, dari agama yang ada. Oleh karena itu, melalui konflik kepentingan dan budaya populer sendiri di Indonesia sendiri yang notabene adalah negara yang multikultural, diharapkan masyarakat dapat lebih menjunjung tinggi toleransi yang ada. Karena jikalau pertentangan dan juga perdebatan dan juga kepentingan suku maupun kepentingan agama yang timbul di Indonesia dapat terjadi di sini di Indonesia, maka untuk kedepannya sendiri akan membuat negara menjadi hancur perlahan sedikit demi sedikit. Untuk konflik yang terjadi melalui kepentingan dan budaya populer tersebut timbul terbanyak melalui adanya campur tangan politik dan juga ekonomi, seperti yang kita lihat di Indonesia beberapa tahun yang lalu adalah tahun di mana pesta demokrasi untuk pemilihan presiden maupun gubernur dan juga wali kota maupun bupati dan juga wakil daerah lainnya. Jadi melalui dari kepentingan politik sendiri ini, contoh yang sudah saya ambil ini, kepentingan politik sendiri hal kecil yang bisa berdampak besar kepada masyarakat, seperti adanya pertentangan melalui perbedaan pendapat, perbedaan calon pemilih yang sehingga mendapat banyak kecaman bagi banyak masyarakat, seperti pro kontra sendiri yang timbul melalui politik itu sendiri, sehingga masyarakat menganggap bahwa politik itu adalah politik yang kuat. Segalanya masyarakat saling berlomba-lomba untuk berargumen, untuk saling menunjukkan pilihannya bahwa pilihan mereka adalah yang baik, sehingga adu kekuatan sendiri yang menyebabkan adanya kepentingan politik itu terjadi di Indonesia.